Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, kita telah menyelesaikan Amthilati jilid 2. Setelah kita menyelesaikan Amthilati jilid 2, saya harapkan kepada teman-teman sudah mulai memahami bagaimana gambaran dari nahwu dan saraf. Dan untuk lebih bagusnya lagi, saya menyarankan kepada teman-teman, saya mengarahkan kepada teman-teman untuk selalu mengulang-ulang qaidati pada amthilati jilid 1 maupun jilid 2. Jadi kalau teman-teman dirasa agak berat untuk mengulang materi-materi yang ada, hemat saya baiknya teman-teman untuk mengulang-ulangi dari qaidati baik itu jilid 1 maupun jilid 2. Karena di sana sudah dirangkum rumus-rumusnya dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Oke, paham ya? Untuk memasuki jilid 3, saya harapkan kepada teman-teman juga sudah menghafal wazan-wazannya kemarin. Wazan-wazan itu sudah ada di dalam benak teman-teman. Jadi ketika kita tanya-tanya atau ketika kita melakukan praktek nggak terlalu bingung gitu. Jadi kayak langsung lancar, los aja gitu. Itu yang saya harapkan kepada teman-teman. Oke. Jadi saya menganggap kepada teman-teman sudah paham di jilid 1 maupun jilid 2. Sekarang kita lanjut ke jilid 3. Apabila teman-teman belum paham, silakan memutar kembali video-video yang ada. Oke? Kita mulai. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 al-mubtada. Mubtada. Nah, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rumus utama, bedakan setiap kata antara A isim, B fi'il, C huruf. Ciri-ciri isim, menerima i'rab jar, tanwin, al, nida, musnad ilaih seperti mubtada atau fa'il. Bila isim, terapkan rumus A1, tentukan isim antara ma'rifat atau nakirohnya, mabni atau mu'arabnya, mudzakkar atau mu'annatsnya, mufrad atau musanna atau jamaknya. Terapkan rumus A2. Tentukan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Yang ditentukan kamus antara lain masdar dari madhi 3 huruf, masdar mim, jamak taksir, jamid yang tidak masdar. Terapkan rumus A3. Jadikan mubtada, khobar, pelengkap. Mubtada, pelengkap, khobar. Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat, pelengkap adalah objek atau keterangan. Oke, kita baca ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Rumus utama, bedakan setiap kata antara A isim, B fi'il, C huruf. Ciri-ciri isim, menerima i'rab jar, tanwin, al, nida, musnad ilaih seperti mubtada atau fa'il. Bila isim, terapkan rumus A1, tentukan isim antara ma'rifat atau nakirohnya, mabni atau mu'arabnya, mudzakkar atau mu'annatsnya, mufrad atau musanna atau jamaknya. Terapkan rumus A2. Tentukan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Yang ditentukan kamus antara lain masdar dari madhi 3 huruf, masdar mim, jamak taksir, jamid yang tidak masdar. Terapkan rumus A3. Jadikan mubtada, khobar, pelengkap. Mubtada, pelengkap, khobar. Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat, pelengkap adalah objek atau keterangan.
bisa dilihat di sini, ini adalah rumus-rumus yang sudah kita terapkan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Nah, di rumus-rumus ini saya harapkan teman-teman sudah di luar kepala lah ya. Baik itu ma'rifat atau nakirohnya, mabni mu'rob, mudzakkar mu'annas, mufrad musanna atau jamak. Kemudian rumus A2, isim fa'il, isim maf'ul, ataupun masdar, yang dimana itu sudah ada rumus-rumusnya. Jadi ya insyaallah teman-teman sudah di luar kepala lah itu. Nah, di sini kita diberikan rumus baru, namanya rumus A3. Jadi dalam susunannya seperti ini. Ada namanya mubtada, ada namanya khobar, ada namanya pelengkap, ada namanya mubtada, ada namanya pelengkap, ada namanya khobar. Bagaimana rincian yang lebih jauh atau bagaimana penggambarannya secara umum, nanti kita akan temukan pada pembahasan berikutnya. Oke? Nanti ada contoh-contohnya, aman. Tenang ya, santai-santai. Yang penting teman-teman sudah hafal rumus A3 ini. Ya. Kita lanjut, baca bareng-bareng. Awal kalimat bukan berarti harus di awal ayat, tetapi bisa setelah kata yang dibayangkan sebagai titik atau koma. Titik dalam bahasa Indonesia berada di belakang, tetapi dalam bahasa Arab berada di depan. Bayangan titik atau koma yang menyertai mubtada antara lain ma, man, la, hal, a, bal, amma, walakin, wa, fa, thumma, innama, ala. Semua isim mausul dan kesempurnaan kalimat yang minimal terdiri dari mubtada plus khobar atau fi'il plus fa'il. Bila ada dua titik, maka untuk mempermudah disebut titik koma. Contoh, wa amma. Jadi nanti kata-kata seperti ini, ma, man, la, hal, fa, thumma itu berada di kanan. Adapun wa amma itu berada di kanan. Nanti terus jumlahnya berada di kiri. Contoh kayak wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Nah, kata wa amma itu adalah titik. Jadi dia ibaratnya tuh ada jumlah sebelumnya, kemudian disambung dengan jumlah setelahnya. Ada konteks tertentunya. Nah, fungsinya wa amma di situ sebagai titik koma. Paham ya? Nanti ada gambaran yang lebih detailnya. Oke? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Rumus A1 untuk membedakan jenis isim yang ada di depan atau di belakang kata. Kulitnya kata. Contoh, alhamdu. Rumus A2 untuk membaca isi kata. Tengahnya kata. Contoh, alhamdu. Rumus A3 untuk membaca akhir kata. Contoh, alhamdu. Jadi, bisa difahami bahwasanya setiap rumus ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, rumus A1 itu fungsinya untuk membedakan jenis isim. Makanya di sini dikatakan terapkan rumus A1 membedakan ma'rifat atau nakiroh, mabni atau murob dan sebagainya. Sedangkan rumus A2 itu dia untuk membaca isi kata. Apa maksudnya isi kata? Ya wazan-wazan itu, baik itu isim fa'il, isim maf'ul maupun masdar. Kemudian yang rumus A3 ini untuk membaca akhir kata. Apa maksudnya membaca akhir kata? Nanti kita akan temukan penjelasannya lebih detail. Tapi gambarannya seperti ini. Nah, alhamdu, dia ini ma'rifat atau nakiroh. Nah, itu kan rumus A1. Kemudian alhamdu, dia ini isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Nah, gitu. Kemudian rumus A3, alhamdu, dia ini mubtada, khobar atau pelengkap. Nah, kira-kira gitulah gambarannya. Kita lanjutkan. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mubtada yang berupa nama. Bila ada isim ma'rifat yang berupa nama di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Setelah mubtada harus ada khobar. Baca. Muhammadur Rasulullahi, tanpa harokat dibaca Muhammadur Rasulullahi menjadi Muhammadur Rasulullahi. Baca keterangan di bawahnya. Muhammadun dibaca Muhammadun karena nama di awal kalimat menjadi mubtada. Dasarnya
Mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar. In qulta Zaidun 'adhirun mani' tadhar. Kebanyakannya awal kalam mubtada bila isim khobar setelah mubtada. Mubtada hukumnya rafa, dasarnya wa rafa'u mubtada'an bil ibtida, kadzaka raf'u khabarin bil mubtada, sebab jadi awalan mubtada rafa, sebab adanya mubtada khobar rafa. Tanda rafa'nya dibaca dhammah, dasarnya farfa bi dhammi wansiban fathaw wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskini wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Rafa dhammah, nasab fathah jazm sukun, jar kasrah zikirlah Allah dengan tekun. Oke, selanjutnya Rasulullahi dibaca Rasulullahi karena menjadi khobar. Menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu atau adalah. Khobar hukumnya rafa, tanda rafa'nya dibaca dhammah. Oke, kita lanjut contoh. Wallahu muhitum bil kafirina. Wallahu muhitum bil kafirina. Kita baca Allahu, dibaca Allahu karena nama di awal kalimat menjadi mubtada. Dasarnya mubtada'un Zaidun wa 'adhirun khabar. In qulta Zaidun 'adhirun mani' tadhar. Kebanyakannya awal kalam mubtada bila isim khobar setelah mubtada. Mubtada hukumnya rafa, dasarnya wa rafa'u mubtada'an bil ibtida, kadzaka raf'u khabarin bil mubtada, sebab jadi awalan mubtada rafa, sebab adanya mubtada khobar rafa. Tanda rafa'nya dibaca dhammah, dasarnya farfa bi dhammi wansiban fathaw wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskini wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Rafa dhammah, nasab fathah jazm sukun, jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Lanjut, kata muhitun. Muhitun dibaca muhitun karena menjadi khobar. Menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu atau adalah. Khobar hukumnya rafa, tanda rafa'nya dibaca dhammah. Oke, paham ya? Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya Allahu muhitun. Allahu muhitun. Kita i'rab bareng-bareng. Allahu lafzul jalalati mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Muhitun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih.
Makanya dia dibaca Allahu, bukan Allah atau Allahi. Kenapa? Karena nama yang berada di awal kalimat. Paham ya? Karena nama yang berada di awal kalimat. Siapa? Allahu. Paham? Lanjut. Wallahu basirum bil ibadi. Wallahu basirum bil ibad. Baca. Allahu dibaca Allahu karena nama di awal kalimat menjadi mubtada. Dasarnya mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar in qulta zaidun 'adhirun man i'tadhar. Kebanyakannya awal kalam mubtada bila isim khabar setelah mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Dasarnya wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadzaka raf'u khabarin bil mubtada'. Sebab jadi awalan mubtada rafa sebab adanya mubtada khabar rafa. Tanda rafa'nya dibaca dhammah. Dasarnya farfa bi dhammi wansiban fathaw wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskini wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'a khubani namir rafa dhammah nasab fathah jazam sukun jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Kemudian basirun dibaca basirun karena menjadi khobar. Menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu atau adalah. Khobar hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dibaca dhammah. Kita i'rab bareng-bareng. Tadi apa? Allahu basirun. Allahu basirun. Oke, kita i'rab bareng-bareng. Allahu lafzul jalalati mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Basirun khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Faham ya? Nah, insyaallah dua contoh ini teman-teman sudah mulai ngeh lah ya. Soalnya contoh-contoh mubtada khobar sering kita berikan. Nah, di sini ada kodenya atau ada rumusnya. Ada istilahnya titik, ada istilahnya mubtada, ada istilahnya khobar, dan ada istilahnya pelengkap. Lihat di sini. Nah, inilah maksudnya rumus A3. Kadang-kadang susunannya itu berupa mubtada plus khobar plus pelengkap. Kadang pula susunannya itu mubtada plus pelengkap plus khobar. Gitu ya. Pelengkap itu biasanya berupa apa? Biasanya berupa jar majrur ataupun jar majrur plus setelahnya ada fi'il. Seperti contoh yang ini. Paham ya? Jadi kalau teman-teman nemu, lihat mana kata yang kira-kira pantas untuk diberi makna adalah ataupun itu. Jadi kalau kita terjemahkan wallahu bikulli syai'in alimun, ataupun di sini Allahu basirum bil ibadi. Allah maha. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang kamu lakukan. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita menerjemahkan ini makna pertamanya, ini kemudian diterjemah nomor 2, nah barulah pelengkap ini diterjemahkan ke yang 3. Itulah kira-kira kalau kita mau menerjemahkan. Paham ya? Jadi kalau teman-teman nemu
hal-hal yang seperti ini di dalam kitab ataupun Al-Quran, nah, lihat kata setelah jar majrur ataupun setelahnya ada fiil. Nah, lihat katanya setelah itu. Baru kita tahu bahwasanya ini mubtadanya, ini khobarnya. Dan di sini ada istilah titik. Titiknya itu apa? Wawu semua kalau di contoh ini. Makanya di sini ada namanya titik, bayangan titik atau koma. Nah, gitu. Bisa ditangkap ya? Insya Allah bisa ditangkap. Aman-aman. Oke, kita lanjutkan membaca yang di bawahnya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mubtada dan khobar hukumnya rofa. Mubtada pasti berupa isim atau fi'il yang diawali huruf an. Khobar bisa terdiri dari seluruh jenis kata, baik isim, fi'il, atau huruf yang dirangkai dengan isim atau fi'il. Menentukan khobar, kata setelah mubtada dan pantas diberi makna itu atau adalah. Setelah mubtada bukan berarti langsung menjadi khobar. Bila setelah mubtada tidak pantas diberi makna iku, maka menjadi pelengkap yang didahulukan. Gitu. Sini kan tidak semua kata yang terletak setelah mubtada adalah khobar. Ini contohnya. Wallahu bikulli syai'in alimun. Paham ya? Lanjut, bawahnya. Dasar yang berada dalam kurung tidak usah diulangi. Keterangan tanda, lingkaran tanda titik atau koma. Contoh, wawu sebagai titik disebut wawu istinaf. Mim, singkatan mubtada atau subjek yang bermakna utawi. Kho, singkatan khobar atau predikat yang bermakna iku. Kota, tanda pelengkap diantaranya berupa jar majrur. Oke, bisa difahami ya? Kita lanjutkan ke pembahasan setelahnya.